Dunia kita sedang mengalami perubahan yang cepat. Perang, bencana alam, krisis moral, dan ketidakpastian melanda semua aspek kehidupan. Tapi tahukah Anda bahwa semua ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab? Apakah ini berarti kedatangan Kristus sudah sangat dekat? Dan seberapa segerakah kedatangannya? Mari kita gali bersama. Mari kita lihat nubuatan dan petunjuk waktu di dalam Alkitab. Alkitab memberikan banyak petunjuk tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah nubuat Yesus sendiri di dalam Matius pasal 24. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Yesus memberikan jawaban yang luar biasa di dalam Matius 24. Dia katakan akan terjadi perang dan kabar-kabar tentang perang. Matius 24 ayat 6. Gempa bumi dan kelaparan. Matius 24 ayat 7. Meningkatnya kejahatan dan kasih yang menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Lalu kemudian Injil diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Semua tanda yang disebutkan ini sedang kita saksikan di zaman kita. Tetapi, apakah ada petunjuk yang lain yang lebih spesifik? Jawabannya adalah nubuat di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel memberikan gambaran kronologis tentang sejarah dunia hingga kedatangan Yesus. Mari kita lihat ada dua nubuat penting. Yang pertama adalah tentang penglihatan patung Babel di Daniel pasal 2. Patung dalam mimpi Nebukadnezar menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia. Kepala emas itu adalah Babilonia, dada perak itu adalah Media Persia, perut dan paha tembaga itu adalah Yunani, kaki besi adalah kerajaan Roma, dan kaki besi bercampur tanah liat adalah Eropa yang terpecah-pecah hingga hari ini. Lalu kemudian muncul batu yang menghancurkan patung. Ini adalah lambang kedatangan Kristus yang akan mengakhiri semua kerajaan dunia. Daniel 2 ayat 44 sampai 45. Ini artinya kita sudah berada di zaman jari-jari kaki. Peristiwa berikutnya yang akan terjadi adalah kedatangan Kristus untuk berkuasa atas seluruh bumi. Kemudian yang kedua adalah nubuatan yang terpanjang, yaitu 2300 petang dan pagi, Daniel 8 ayat 14. Periode ini membawa kita ke tahun 1844 ketika penghakiman di sorga dimulai. Ini berarti kita sekarang hidup di dalam masa akhir sebelum Kristus datang. Lalu ada nubuatan tentang tanda binatang dan umat Tuhan yang sisa, mulai dari Wahyu 13 sampai Wahyu 14. Wahyu 13 dan 14 menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Kristus, dunia akan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang menerima tanda binatang, yaitu sistem dunia yang melawan Tuhan, dan yang kedua adalah mereka yang tetap setia kepada hukum Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Saudaraku, sistem dunia sekarang ini sedang bergerak ke arah penggenapan dari nubuatan ini. Peristiwa akhir yang mengindikasikan kedatangan Kristus sudah dekat dijabarkan juga di bagian-bagian yang lain pada Alkitab. Yang pertama adalah kemerosotan moral secara global, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yang kedua adalah peningkatan penganiayaan terhadap orang-orang percaya terjadi di berbagai tempat di belahan dunia, Matius 24 ayat 9. Yang ketiga adalah aliansi politik dan keagamaan yang mengarah kepada penggenapan Wahyu pasal 13.
Dan yang keempat adalah fenomena alam yang aneh dan tak terduga sebagaimana dicatat di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Semua ini menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah di ambang pintu. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah, apa artinya semuanya ini bagi kita? Sekarang kita tahu bahwa kedatangan Kristus sangat dekat. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersiap? Yang pertama, tetap berpegang pada kebenaran Alkitab. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Dunia akan menawarkan banyak ajaran palsu, tetapi hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kita di dalam kebenaran. Selanjutnya, menjalin hubungan pribadi dengan Yesus. Matius 25 ayat 1-13 berisi perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Ini mengajarkan bahwa kita harus selalu siap dengan pelita iman yang menyala. Lalu ada Yohanes 15 ayat 4-5. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku," kata Yesus, "kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yang ketiga, kita harus menjadi saksi Injil di tengah dunia yang gelap ini. Matius 24 ayat 14. "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Wahyu 14 ayat 6-7. "Malaikat pertama menyerukan Injil kekal kepada semua bangsa sebelum akhir zaman." Markus 16 ayat 15. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sebagai umat Tuhan, kita memiliki tugas untuk membawa terang ke tengah kegelapan dunia dan memperingatkan orang lain agar siap menyambut kedatangan Kristus. Sebagai kesimpulan, Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 12, "Sesungguhnya aku datang segera." Apakah kita sudah siap untuk menyambutnya? Jangan sampai kita terlena dalam kesibukan dunia dan kehilangan momen terpenting di dalam sejarah, yaitu kedatangan Yesus di dalam kemuliaannya. Sekarang ini adalah waktunya untuk bersiap, untuk berdoa, untuk hidup dalam pengharapan, karena janjinya tidak pernah gagal. Apakah Anda sudah siap? Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.